Dan sepertinya nanti akan tetap memasukkan ini dalam PKPU Ya, ataupun revisi undang-undang. itu haknya KPU, Ya. karena memang dalam undang-undang diatur seperti itu. Mereka betul-betul punya otoritas untuk memasukkan apapun materi yang sesuai dengan yang mereka anggap baik. Tapi sebelumnya memang harus dikonsultasikan dengan Komisi 2, dan Komisi 2 sudah memberikan masukan-masukan, saran, pertimbangan, kembali keputusannya di KPU. KPU, ya, dan sepertinya masih akan tetap maju. Anda melihat selain bahwa ada undang-undang yang lebih tinggi atau lebih kuat dasar hukumnya dibanding PKPU ini, unsur HAM, apakah itu juga Anda merasa bahwa sepertinya ini tidak perlu untuk dimasukkan? Ya, salah satu pertimbangan kenapa MK memutuskan itu kan soal itu, ya, artinya seorang terpidana itu kan sudah melakukan masa pidananya, sudah menyelesaikan semua tuntutan hukumnya gitu. Nah, kemudian kan dia kembali ke masyarakat, yang itu juga harus dihargai kan. Itu kan salah satu putusan pertimbangan di dalam MK gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Pilpres, salah satu syaratnya adalah calon presiden maupun calon wakil presiden belum pernah korupsi, artinya tidak memiliki rekam jejak hukum. Apa bedanya kalau Pilpres di situ tidak dikatakan melanggar HAM, tapi ini pilkada dikatakan melanggar HAM? Apa bedanya di sini? Pilpres kan sekira kan sama saja ya. Kan di Pilpres itu memang syaratnya hampir sama sebetulnya, tidak ada mantan ini dan segala macam gitu loh. Ya. Cuma memang kasusnya kan tidak pernah ada, belum pernah ada lah. Dan orang kan artinya memang kita menginginkan seorang presiden dan wakil presiden yang benar-benar bersih, yang tidak punya rekam jejak hukum. Iya, saya kira semua, bukan hanya presiden. Kita menginginkan presiden, menteri-menterinya, kemudian kepala-kepala daerah, pejabat publik, anggota dewan yang semuanya memang bebas dari korupsi. Kalau pendapat Anda pribadi sepertinya mendukung usulan KPU untuk memasukkan frasa ini, Pak? Saya kira bukan hanya saya pribadi, semua semangat yang ada di Komisi 2 itu menginginkan supaya pemerintahan yang berjalan itu pemerintahan yang bersih. Sehingga memang kita semua punya keinginan, punya komitmen untuk menjadikan Indonesia bersih. Ya. Jadi bukan hanya saya saja. Ya, bukti-bukti baru yang akan dibawa oleh KPU nanti, kenapa ingin memasukkan aturan ini lagi adalah salah satunya adanya calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, kemudian tetap dipilih. Itu terjadi di Pilkada Tulungagung dan Maluku Utara. Seberapa besar hal ini nantinya jika ada judicial review itu akan memperkuat MK kalau bentuknya? Jadi kan KPU juga memberikan yang disebut mereka bukti baru itu ada 2 kasus ya. Yang pertama adalah ada kepala daerah yang pernah kena terjerat masalah hukum, ya. Kemudian dia terpilih lagi kan dengan asumsi kan kalau sudah menjalani hukum tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ternyata korupsi lagi, gitu kan. Nah, yang kedua ada juga kasus kepala daerah yang dia pada saat menjadi kepala daerah melakukan pidana korupsi, kemudian kena diserahkan kepada masyarakat, kan harapannya kan begitu, biar masyarakat lah menilai ya. Kalau diumumkan kan nanti masyarakat yang bisa menilai kalau dia merasa ini orang tidak pernah jadi mantan koruptor akan tidak dipilih. Ternyata dipilih. Jadi ada 2 kasus itu. Tapi apakah benar-benar sudah mengumumkan waktu itu? Ini yang di mana? Yang di Kudus? Yang di Kudus. Nah, ini begini juga. Kemarin juga ada yang kritik ya kepada KPU. KPU ini pada saat perdebatan soal penetapan aturan begini kan sangat kuat. Tapi pada pelaksanaan implementasinya di bawah ini kadang-kadang kurang juga menunjukkan adanya kasirun seperti itu. Nah, itu tadi ada perdebatan, diumumkan apa tidak, gitu kan. Nah, tapi begini, kalau kembali ke kasus yang tadi 2 itu kan kasus ada 2-3 kasus. Tapi ada juga di daerah yang lain, dia mantan koruptor, kemudian dipilih, dan sampai masa jabatannya juga tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Nah, jadi kan nggak bisa digeneralisir juga bahwa 1-2 kasus itu kemudian mewakili semua mantan narapidana itu misalnya akan mengulangi lagi
perbuatannya gitu. Nah, jadi saya kira itu kasus per kasus lah. Ya. Kita memang tidak bisa mengeneralisir, tapi kalau bicara proporsinya, sepertinya semakin lebih besar yang berpotensi untuk melakukan korupsi daripada yang mantan koruptor. Saya tidak mengunderestimate si mantan koruptor ini, tapi lebih banyak kasusnya yang di lapangan yang kita dapati seperti itu. Ya belum tahu juga, ya enggak lah. Itu tadi saya katakan, kasusnya kan baru cuma 2 itu daerah. Yang lain misalnya, ya saya nggak usah, kalau saya sebut namanya sih susah kan, kasihan juga ya. Ada juga mereka malah bilang, Pak ampun Pak, emang kita nggak jerah Pak berapa tahun di sana itu gitu. Dan saya melihat bahwa mereka sampai selesai juga bagus-bagus saja. Artinya masyarakatnya memilih mereka, masyarakatnya juga akhirnya menyintai mereka karena kerjanya bagus gitu. Nah, dan itu. Kalau kita flashback sedikit di 2019 di pemilu kemarin, sebagian besar partai itu masih tetap mengusung calon legislatif yang pernah tersandung kasus narkoba, termasuk Partai Golkar. Narkoba? Bukan, mantan koruptor. Mantan koruptor. Itu ada di caleg Golkar ada 4 daerah di situ, ada 4 dapil di situ. Dan sekarang banyak yang beranggapan bahwa banyak partai yang sedang mengusung mantan koruptor untuk maju lagi di Pilkada 2020. Bantahan Anda terhadap argumen itu? Ya, sebetulnya begini, kita kan kepentingan partai politik ya. Yang pertama sekali kan dalam menghadapi event-event seperti pilkada, kemudian pileg, itu kan bagaimana memenangkan kontestasi itu, ya kan? Nah, maka kemudian kita menempatkan orang-orang yang populer, orang-orang yang punya elektabilitas yang baik gitu, dan berdasarkan survei, masukan dari masyarakat dan segala macam gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah orang yang kita usung itu memenuhi syarat atau tidak. Syarat yang paling utama kita sandarkan kan kepada aturan, undang-undang. Nah, jadi selama misalnya itu dibolehkan undang-undang dan kita, ya nggak ada masalah. Nah, problemnya kemarin waktu di pileg ya, kami juga, saya termasuk orang yang tim seleksi di dalam di dalam penyusunan daftar nama caleg itu. Kami menusun dulu daftar-daftar nama yang memang tadi pendekatannya itu. Yang kedua, kalau di tingkat nasional, ya kami untuk DPR RI ya, itu hampir tidak ada sebetulnya yang ini. Nah itu dari daerah. DPRD. Kalau di DPR RI kita waktu itu clear sama sekali. Ada 1-2 kasus malah kita sampaikan, ya kita sampaikan masalahnya nanti begini akan terjadi, punya dampak yang negatif terhadap partai. Akhirnya kita kasih solusi, dia tidak jadi kita calonkan dengan pendekatan yang bagus gitu. Nah, tapi kalau di daerah ya kan, daerah itu kan punya kepentingan untuk memenangkan calon-calonnya gitu. Nah, kita ingatkan, Anda bisa meyakini nggak calon yang Anda majukan ini, walaupun dia punya status seperti itu, ya akan betul-betul memenangkan dengan kepentingan partai. Nah, tanya dipilih. Nah, bukan karena kekurangan calon atau tidak ada calon yang untuk pengganti dia yang benar-benar bersih, yang tidak ada jejak hukumnya. Ya, sekarang pilihannya itu tadi, ada yang misalnya tidak mantan narapidana korupsi, tapi elektabilitasnya rendah. Jadi artinya elektabilitas dulu atau integritas? Nah, soal integritas kan dia sudah kita balik lagi nol lagi. Ya kan, dia sudah kena hukum gitu, kita uji, kemudian diujinya masyarakat lagi, ya kan, masyarakat mendukung apa tidak, ternyata dia didukung. Nah, kita lihat aja nih sampai sekarang nih, kan 2019, 2024, ya kan, kita nanti lihat 2024 nih yang sekarang ada 4 yang masuk itu, kira-kira nanti punya masalah lagi nggak di tahun 2000? Terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang sekarang sudah masuk prolegnas, 2 item tadi, apakah Anda yakin dengan perdebatan yang tidak akan panjang karena 2 item tadi seolah-olah memang sudah menjadi kesepakatan di periode sebelumnya begitu, bisa untuk Pilkada 2020? Saya nggak yakin ya, karena begitu dibuka, nanti banyak sekali materi-materi baru yang akan menjadi pembahasan. Satu saja misalnya ya, antara apakah anggota legislatif
tidak harus mundur. Nah, begitu kita iakan, nah nanti apakah kita kemudian memberlakukan itu pada ASN? Kalau saya sebetulnya agak kurang sependapat gitu. Karena kan kita sebetulnya lebih bagus ya dalam membangun negara ini, orang-orang atau individu-individu manusia Indonesia ini kan dari awal sudah memilih dia masuk di mana. Jadi kalau orang yang masuk politik ya politik saja gitu kan. Kalau yang kemudian mau jadi ASN, ya ASN saja. Nah, TNI Polri saja. Nanti kaitannya dengan undang-undang ASN, undang-undang Polri, undang-undang TNI. Jadi panjang nih meski sudah perdebatannya. masuk prolegnas, Anda tidak yakin itu nanti bisa diterapkan di... Nah, prolegnas itu maksudnya sekarang kan kita dikasih sama Balek, ya, diminta masing-masing Komisi 2 mana undang-undang yang dalam 5 tahun ini akan dibahas. Kami sudah tetapkan ada 17 rancangan undang-undang yang akan kami revisi atau yang jadi inisiatif Komisi 2. Kemudian dari 17 itu mana yang prioritas? Nah, kami memasukkan salah satu yang prioritas itu adalah revisi undang-undang politik yang akan berkaitan dengan kepemiluan. Jadi nanti... Dan itu targetnya? Targetnya 1 tahun, paling lama tahun 2021 udah selesai. Nah, makanya sekarang kita milih nih. Apakah misalnya kalau kita pintu masuknya untuk revisi undang-undang politik itu adalah pilkada, undang-undang pilkada. Nah, kalau misalnya kita sepakat undang-undang revisi undang-undang pilkada ini menjadi bagian yang komprehensif, waktunya pasti nggak cukup, gitu kan? Nah, tapi sebaliknya nih, kalau misalnya kita buka sekarang, cuman terbatas. Nanti kita membuka lagi nanti bagian dari yang komprehensif menyeluruh soal politik itu. Nanti masyarakat bilang lagi, kemarin kan saya ada dialog juga. Ini kerjanya DPR ini dikit-dikit revisi undang-undang, dikit revisi undang-undang. Ya emang bikinnya undang-undang. Berkaitan dengan soal KPK macam-macam itu kan. Gitu. Nah makanya ini yang mau kita lihat. Semoga KPU, Bawaslu